Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021. Kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview produk-produk terbaru dari GSN. Di sini ada 8 piece, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model pisau jagal full tank. Yang pertama, cakep banget, modelnya seperti ini, konstruksinya full tank, dijepit dengan galih sono keling, dipin menggunakan kuningan. Pinnya ada 3, 1, 2, 3, yang terakhir ngeplong. Cakep banget, satin polisnya halus banget, yang mirror hanya mata bilahnya, menandakan kalau ini benar-benar tajam banget. Materialnya dari baja bohler K110. Kita ukur panjang totalnya 32 cm, panjang bilah kurang dari 20 cm, ini 19,7. Anggaplah ini kategori 20 cm, kategori 20 cm, terlebar 3,1, ketebalan 4 mili. Kita langsung tes karena banyak, kita reviewnya agak sedikit dipercepat ya. Ketajamannya slice tisu, ajib banget. Pokok umpamanya kurang tajam, tinggal di strobing saja. Yang pertama 20 cm, selanjutnya ada yang lebih panjang lagi, dijepit galih sono keling, dipin 1, 2, 3 menggunakan kuningan, yang terakhir ngeplong untuk aksesoris. Panjang totalnya 36,5, panjang bilahnya 23,2, terlebar 3,1, ketebalan 4 mili. Ajib banget, ideal ini kalau untuk sembelihan kambing, sekali tarik mambrak, mantep ini. Untuk sembelihan sapi insya Allah menggunakan gaya tarik, ajib juga ini. Modelnya pisau jagal, ketajamannya semua sudah slice tisu, ajib banget. Yang selanjutnya full tank, dijepit sono keling, dipin 3 kuningan, panjang totalnya 36,2, panjang bilahnya 23,3, terlebar 3 cm, ketebalan 4 mili. Kita coba strobing. Supaya halus di tisu. Kalau sudah levelnya slice tisu, untuk kertas dan kresek insya Allah lolos. Dan kalau dipakai untuk sembelihan insya Allah syar'i. Halus banget, lembut banget, mantap. Sangat halus, tidak ada kendala karena ini material baja modern, baja bohler. Selanjutnya galih sono keling ya, konstruksi full tank, di pin 1, 2, 3 bumpet tanpa ngeplong. Ini cuma satu-satunya ternyata. Motifnya cakep, galih sono kelingnya coklat kemerahan. Panjang total 36,5, panjang bilahnya
24,5, panjang bilah 24,5, terlebarnya 3,1 3,2. Nanti tinggal ditanyakan ya, ketebalannya 4 mili. Tinggal ditanyakan ke admin, tanyakan untuk pisau jagal baja bohler full tank ukuran sekian gitu ya. Diingat-ingat sendiri untuk ukurannya, kita cuman mereview, jadi kadang lupa juga. Nanti biar diukur lagi. Oke, halus. Kalau kurang halus ketajamannya, tinggal di setroping. Ini setroping kulit ini alat wajib bagi pemilik golok dan pisau sembelih, karena untuk memaksimalkan ketajaman, menghaluskan mata bilah. Halus, lembut. Selanjutnya modelnya seperti ini, konstruksinya full tank, dijepit dengan kuningan, yang terakhir ngeplong. Panjang totalnya 34,8, panjang bilahnya 23,7, kategori 24 ini. Terlebar 3,1, ketebalan 4 mili. Meskipun sudah ada angin, tapi kalau tajam ya tajam. Halus, halus banget. Ini yang demen sembelian kayak tarik, menggunakan bilah-bilah konstruksi full tank, cocok, enak untuk kayak tarik. Selanjutnya dipin kuningan, galih sono kelingnya cakep, keras. Saat terakhir ngeplong ini ya. Semuanya menggunakan material baja bohler K110 ya. 35,6 panjang total itu. Untuk panjang bilahnya 24 cm, panjang bilah 24 cm, terlebarnya 3,3, ketebalan 4 mili. belum halus. Kita coba stropping langsung. Sedikit diberi tekanan, gaya dorong tarik, dorong dari mata bilah ke pangkal, tarik dari pangkal ke ujung, menggunakan varian kuda domba. Langsung terbukti ketajamannya, wajib banget. Selanjutnya agak panjang dikit kayaknya ini, kayaknya sih. Kita ukur untuk panjang totalnya 36,5 panjang total. Adapun panjang bilahnya 23,2, panjang bilah 23,2, terlebar 3 cm, ketebalan 4 mili. Perlu sentuhan stropping. Oh, langsung halus banget.
terasa, kehalusannya terasa, maka kita naikkan levelnya dengan tisu yang diremas-remas sampai kusam, sampai kusut. Kita seliskan tanpa ada kendala. Halus banget, lembut banget ketajamannya. Itulah fungsinya strobing yang sangat luar biasa. Ketajamannya awet. Biasanya kalau baja bekas diseliskan gini, dia akan berkurang di tisu, akan berkurang ke tisunya. Tapi kalau diturunkan ke kertas tetap tajam. Dan yang terakhir, kita ukur untuk panjang totalnya 36,3, panjang bilahnya 23,5, panjang bilah 23,5, terlebar 3 cm, ketebalan 4 mili. kurang halus. Kalau di kertas bagaimana? Kertas halus, rata halusnya, tengah pangkal ujung rata, ya kan? Begitu tersentuh dia halus, dikelok-kelokkan juga halus. Makanya untuk yang bohler pisau jagal levelnya sudah selis tisu. Maka sering saya sampaikan, yang paling mendasar untuk tes ketajaman pertama kertas HVS, dan itu umum dilakukan. Ketajaman kertas HVS, ketika halus di kertas HVS itu juga sudah cukup untuk sembelihan. Naik di level kresek, naik lagi di level tisu, naik lagi di level tisu yang lecek. Ya, banyaklah cara orang mengetes ketajaman, pakai bulu tangan, bulu kaki, kerok kumis, kerok jenggot, terus digerakkan di kepala atau rambut. Ketika nanti di rambut itu menyendat atau berhenti di kepala bagian belakang, berarti sudah tajam. Tapi kalau digerakkan di kepala bagian belakang, kepala manusia ini, ada teman saya yang seperti itu, digerakkan kok licin, kok jalan, berarti tidak tajam atau kurang tajam. Seperti itu. Ini yang pertama tadi kurang tajam. Sekarang kita tes setelah di strobing. Halus banget, langsung kehalusannya terlihat seperti digunting. Perhatikan, halus banget, nggak perlu kita ngangkat tinggi-tinggi. Kalau selis tisu cukup maksimal sejajar dengan wajah kita atau bahu kita, ini ya, nggak perlu tinggi-tinggi. Kalau seperti ini menatanya dipegang seperti ini, terus diangkat ke atas sampai ke di atas wajah kita, berarti masih kurang bagus. Masih kurang profesional. Nah, ini kalau misalkan sejajar dengan pundak kita atau bahu kita, sejajar wajah, itu masih wajar, masih betul, masih pas. Apalagi kalau bawah gini, di bawah wajah, berarti menandakan kalau benar-benar bilah yang diteskan itu benar-benar tajam. Itu seputar trik selis tisu ya, teknik yang baik dan benar seputar selis tisu. Nah, kami informasikan untuk yang terakhir ini, karena ada kesalahan di bagian ujung serangka atau sarungnya ini sobek saking tajamnya, sehingga ketika dimasukkan saat packing, dimasukkan gini, dia mata bilahnya terlalu dalam sehingga menusuk bagian sini, jadi jahitannya lepas. Nah, ini yang sering saya sampaikan, kalau membuka dan menutup serangka ini, meskipun sarung kulit juga hati-hati, tariknya gini, punggung bilah tetap ditarik. Kalau ada cetekannya, cetekan dibuka, dipegang dengan jari ini, sudah ngebuka baru ditarik. Memasukkan juga demikian, karena khawatirnya nanti sobek. Contoh yang ini juga sobek ini. Jadi nanti ini kita reparasi dulu sarung kulitnya, kita sampaikan di bagian sarung kulit. Kalau ada yang minus di sini,
sobek ini ya, ini sobek ini, benangnya juga lepas. Jadi yang lain bisa langsung ditanyakan ke admin untuk maharnya. Tanyakan stoknya, ukurannya, tanya itu ya, stoknya untuk ukuran 24, 23 masih ada enggak, itu nanti seperti itu. Yang lain harganya berapa gitu ya, nanyakan di admin di WhatsApp utama gitu ya, jangan tanya di kolom komentar, nggak bakal dijawab di kolom komentar langsung, karena nanti tindak lanjutnya kenapa nggak langsung aja disampaikan, biar ada transaksi, biar ada negosiasi, biar ada komunikasi. Karena juga percuma kita sampaikan di kolom komentar, nanti juga kita akan ditanya, akan ada lanjutannya lah, akan nomor rekeningnya berapa, alamatnya, kan nggak mungkin orang yang membeli akan menyampaikan alamatnya di kolom komentar. Saya juga tidak mungkin menyampaikan nomor rekening di kolom komentar seperti itu. Dan itu sudah manajemen lah, jadi harap maklum kalau masih ada yang tanya kenapa tidak disampaikan, kenapa harus inbox, kenapa harus japri WhatsApp. Itu kita anggap pemula. Sejak zaman batu dulu juga demikian. Zaman batu, iya, zaman akik dulu, waktu zaman batu orang seperti itu. Berapa itu? Silakan inbox, silakan japri, seperti itu. Ya, ada alasan-alasan yang sering saya sampaikan supaya tidak menjadi kecemburuan sosial, supaya menstabilkan harga, dan supaya konsumen tidak membanding-bandingkan gitu. Intinya orang kalau niat membeli pasti akan menghubungi, itu saja. Jadi silahkan dikomunikasikan yang baik di WhatsApp, tidak perlu berkoar, wah ini harusnya gini, harusnya di Instagram disampaikan harganya sekalian dan sebagainya. Ya harusnya, kalau saya jawab ya harusnya yang niat membeli silahkan WhatsApp, itu saja sudah cukup. Dan alhamdulillah kita sudah sangat alhamdulillah sekali lah untuk diceritakan kenikmatan ini. Kalau ngurusin WhatsApp itu hampir 24 jam kalau kita turutin. Kadang malam orang telepon, kadang sampai slow respon. Sudah banyak yang merasakan slow respon itu. Ya karena banyaknya chattingan yang masuk, jadi mohon dimaklumi, mohon bersabar, mohon dimaafkan. Karena chattingan yang masuk ini banyak sekali sehingga slow respon. Tapi komitmen kami untuk komunikasi di WhatsApp itu yang paling bawah, karena yang paling bawah adalah yang paling pertama kali menghubungi kami. Kita scroll ke bawah sendiri, setelah chatting masuk semuanya sudah berhenti, baru kita scroll ke bawah, yang paling bawah kita buka supaya tidak ada kesalahpahaman begitu. Jadi kemarin juga sempat terjadi miskomunikasi, orang Malaysia dan orang Bali atau Papua, orang Papua ini menghubungi satu barang di mahar 2 orang. Nah ini bagaimana solusinya sedang kita musyawarahkan bersama. Ketika kita buka chattingan, yang transaksi duluan adalah yang orang Papua, sehingga kita kirim barang tersebut ke Papua. Sedangkan yang Malaysia, mohon bersabar tuan, kita sedang garap untuk yang model sama, insya Allah malah kita pakai yang Willis Gen 1. Jadi mohon bersabar, nanti kita sampaikan lagi. Atau istilah kata titip uang dulu ke GSN, banyak sekali yang seperti itu, titip uang. Kadang transfer, sering lah orang transfer double gitu, satu barang ditransfer 2 orang. Nah seperti itu, tidak masalah, nanti banyak yang titip seperti itu. Kadang barangnya sudah habis, transfer. Jadi begini, transaksi sekarang tapi bisa transfernya besok atau lusanya tanpa konfirmasi ulang, langsung tiba-tiba transfer lah, barangnya sudah habis, beberapa menit tayang langsung habis, langsung sold out. Sehingga ya titip uang lah, aman di kita, di GSN aman kok titip uang. Kalau mungkin di tempat lain setelah transfer nomor WhatsApp-nya diblokir, setelah transfer tidak sesuai dengan
foto dan video yang ditayangkan dan lain sebagainya itu tidak berlaku di GSN. Alhamdulillah, kita utamakan kejujuran, kita utamakan persaudaraan untuk keberlangsungan kita kelanggengan usaha ini. Demikian, terima kasih. Bila mana ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam kami menyampaikan review ini, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.